terminal bandara itu kita buatkan ukiran-ukiran nuansa Toraja. Ada di dalam atau? Ada di dalam ukiran-ukiran itu tinggal dipasang. Kemudian terminal bandara Toraja itu ada longa, sudah ada juga. Kemudian ada lumbung juga dipasang di tempat parkir. Ada sekarang 3, tapi Pak Wakil mintanya 5 lumbung. Tapi itu akan kami buat. Itu yang kami selesaikan dulu, yang kami sudah masukkan. Jadi nuansa Toraja itu sudah kental di dalam Pak. Di terminal bandara itu orang datang melihat langsung mengatakan ini pasti ciri khas Toraja. Kemudian yang Bapak maksud tadi itu tenan-tenan atau pengusaha-pengusaha nantinya yang ada di terminal, baik warung, baik kopi-kopi, itu memintanya warga di daerah sana. Memang sekarang ini Pak sudah ada beberapa yang mendaftar untuk menyewa tenan-tenan di dalam itu, tapi masukan Bapak akan kami pertimbangkan karena kami nanti yang menyeleksi juga dengan usaha-usaha itu. Kemudian sudah ada 9 Jaya Pak di sini, sudah ada Leo namanya Kios Leo. Iya. Karena itu nanti memang Pak disewakan, ada tempat penyewaan nanti, tapi sangat murah sewanya kalau di bandara ini. Berhubungan dengan Victor Batara Pak kalau sewa. Kemudian tadi mengenai Bandara Buntu Kuning ini, Bandara Buntu Kuning ini masih di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan Pak. Kalau Angkasa Pura itu Kementerian BUMN yang kelola, tapi regulasi memang semua dari Kementerian Perhubungan. Dan juga kalau dikelola di bawah Kementerian Perhubungan, memang visinya itu bukan untuk profit, memang pelayanan. Makanya sewa penyewaan pun sangat murah di dalam. Mungkin Bapak tidak percaya kalau pesawat ATR mendarat itu cuma 200.000 Pak bayarnya di dalam. Belum, parkirnya kondasar cuma 3.000 per jam. Kalau parkir motor, memang sangat murah. Beda kalau di bandara Angkasa Pura. Angkasa Pura itu bisa sekali mendarat 1 juta Bis di pesawat. Tapi kalau bandara dikelola di bawah Kementerian Perhubungan, Oke, itu saja masukannya Pak Wakil Bupati. Terima kasih teman-teman. Rapat Bapak Perda bersama pemerintah daerah dan bandara dengan resmi saya nyatakan itu. Kita selalu seluruh camat dari 19 kecamatan. Setelah itu paling cepat hari Jumat atau Sabtu dorong ke DPR paripurnakan untuk didorong lagi ke Gubernur dan DPRD provinsi. Dari DPR provinsi dikirim lagi ke Jakarta. Itu seperti itu. Oh, yang hadiri nanti itu dari perwakilan dari Lembang Kelurahan yang di Menkendek. Bukan 19 kecamatan tokoh adat. Kalau Bapak tokoh adat juga di Sanggala, Bapak diundang. Nah, kan PPK setelah melihat dokumen-dokumen yang diajukan oleh kontraktor, dokumen PHO itu lengkap, asbilnya, soft drawingnya, uji labnya, baik besi, baik beton, ada uji labnya diajukan, ditandatangani konsultan. PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan itu selesai 100%. Pekerjaan selesai 100% akan dibayar oleh. Jadi sebentar belum selesai semua. Berkasnya itu yang belum masuk. Iya, kami tidak bisa langsung mengatakan itu selesai kalau berkasnya tidak ada, karena kami nanti yang bertanggung jawab di sini. Kalau sudah dibayar orang sudah pergi, kami yang nanti bertanggung jawab. Nah, makanya harus ada bukti-bukti dokumentasi seperti itu. Kalau secara kerja fisik sana Pak sudah selesai, tinggal administrasi. Ya, administrasinya yang belum masuk. Jadi terlalu terburu-buru saja menjustis itu tidak. Padahal harus kewajiban dulu dipenuhi baru. Kan ini sudah kita di Kepres minyak. Nah, apakah sudah ada airport? Nah, sudah ada airlines yang sudah menawarkan penerbangan penerbangannya. Jangan sampai diresmikan lalu sudah ada pesawat. Ya, betul, bagus sekali Pak. Pertanyaannya, jangan sampai bandara dikerja bagus-bagus, ternyata tidak ada pesawat yang mendarat. Betul sekali Pak. Jadi memang tugas kami ini memang menyelesaikan pembangunan bandara ini, menyiapkan sarana prasarana bandara ini. Nanti terkait dengan airline-nya ini tentu akan kami tawarkan kepada airline itu bahwa di Bandara Toraja ini ada salah satu bandara yang bisa diterbangi jenis pesawat mereka.
Nah, mereka tentu akan memikirkan bahwa apa yang menarik dia terbang ke sini, tentu penumpang. Adakah penumpang yang banyak mau terbang ke Toraja? Tentu itu kan dia biasanya dia uji dulu 3 bulan. Apakah penumpangnya signifikan, masuk tidak rugi, dia akan terbang. Itu biasanya Pak, kalau ada. Jadi tugas kami membangun, menyelesaikan pembangunan, menyiapkan sarana prasarana. Nanti ya tugas pemerintah daerah lah untuk memajukan pariwisatanya supaya ada ketertarikan orang datang ke Toraja. Karena harus ada itu dulu supaya ada permintaan penumpang. Termasuk Ada bayangan-bayangan ini Pak, ya, perusahaan penerbangan yang akan terbang kepada perusahaan yang sudah menyatakan kesiapan. Ya. Sudah pernah ada dari pihak manajer Garuda, pernah datang ke Bentuk Kuning. Ada juga dari Wings Air juga sudah pernah. Jadi setelah kita deklar selesai pekerjaan di bandara, sudah siap operasi, akan kita sampaikan ke mereka bahwa di Bandara Toraja ini sudah siap operasi dengan peralatan-peralatan yang ada, fasilitas yang ada. Terus yang terakhir mungkin soal penutupan bandara Pontiku. ya, kepastian kapan penutupan itu? Ya, betul. Apakah sudah ada restu dari Penutupan Bandara Pontiku itu ditutup oleh Kementerian Perhubungan, ditutup dengan keputusan Kementerian Perhubungan. Karena Bandara Pontiku pun juga dibuka dengan keputusan Menteri Perhubungan. Jadi nanti Bandara Pontiku itu ditutup kan. kan ada 4 Banyak tadi kita harapkan Pak Presiden bisa datang memastikan kan sudah ada jadwalnya, tetapi ya prosesnya juga pemerintah pusat visibilitasnya ini kan uang semua sampai pada akhirnya disetujui bahwa ini akan dibangun. Ini semua proses ini memakan waktu lama. Ya pemerintah juga pemerintah pusat juga mengapresiasi bahwa betul-betul masyarakat di Sulawesi Balikpapan ini memang menginginkan bandara dan ini disetujui ya kita harapkan bandara itu bisa digunakan siapa saja baik bangsa Indonesia seluruh negara yang kita harapkan pariwisata negara maju itu pariwisatanya masih maju. Jadi untuk pariwisata Cina yang begitu maju, jadi pariwisata Malaysia, Singapura semua. Jadi kita yang mempunyai keunggulan komparatif secara alam ini, ya kita seharusnya berbangga dan kita mengapresiasi semua kegiatan pemerintah ini dalam rangka memperbaiki. Memang secara langsung tidak dikasih pemerintah juga tidak bisa. Tetapi dengan adanya bandara ini di bawah sana di jalan akan terbangun kafe-kafe, akan terbangun hotel-hotel, akan meningkat. Ini kan semua menyerap angka kerja. Itu yang diharapkan oleh pemerintah secara keseluruhan, baik pemerintah pusat. Ya, terima kasih. Nah, silakan kita lihat. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada bandara. Ya, silakan ditanyakan bagaimana bandara ini cepat dan mempunyai kualitas yang sesuai standar kementerian. Standar menterinya sesuai. Itu saja ya Pak. Kunjungannya, terima kasih atas perhatiannya pada pembangunan bandara ini. Memang pada intinya Pak, kami itu memang bagaimana supaya ini terbangun, jangan tertunda-tunda lagi. Bagaimana pekerjaan ini selesai, itu Pak, memang fungsi kami itu intinya terbangun dan dioperasikan, jangan sampai ada tertunda-tunda lagi. Itu Pak, memang orientasi kami ke situ. Dan nanti pembangunan ini akan dievaluasi Pak. Jadi sebelum, kalau rencananya Agustus datang Presiden, sebelum datang nanti dievaluasi dulu Pak. Dari Direktorat Teknis akan mengevaluasi semua pembangunan termasuk runway-nya, terminalnya, peralatan listriknya, termasuk peralatan pendaratan, navigasi, baik koordinator, koordinator
partinya, koordinat parkir stand-nya sama koordinat stand-nya semua nanti akan dievaluasi. Nanti akan terbit namanya Pak sertifikat bandara, karena bandara itu bisa dioperasikan kalau ada sertifikat bandaranya. Sertifikat bandaranya itu sertifikat layak operasi. Jadi itu ini yang kami berproses sekarang ini, makanya kemarin juga penamaan itu harus cepat. Penamaan harus cepat karena termasuk dalam dokumen di sertifikasi itu. Ada 4 dokumen Pak, ada namanya dokumen Airport Emergency Plan, ada Safety Management System. Jadi semua masalah keamanan keselamatan di bandara itu harus terpenuhi dulu baru bisa dioperasikan. Jadi tidak bisa runway selesai begini saja terbang mendarat, tidak bisa. Jadi harus terpenuhi dulu dari segi keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya. Begitupun compliance. Compliance dari segi hukum bahwa ini memang sudah sesuai dengan hukum. Jadi itu Pak, nanti pertama kami harus sertifikat dulu, sertifikat bandaranya bahwa ini sertifikat layak setelah dievaluasi dari Direktorat Teknik. Semua peralatan juga akan dievaluasi bahwa ini sudah layak peralatannya, runway-nya juga sudah layak, ya sudah. Itu baru bisa dikeluarkan sertifikat. Tapi itu sudah berproses, kami sudah kirim dokumen ke Jakarta, 4 dokumen, itu akan diverifikasi di Jakarta. Biasanya kalau dokumen itu kami datang ke sana Pak, asistensi, kami datang juga presentasi, karena akan mereka tanya-tanya situasi bandara, data bandaranya seperti apa, termasuk video-videonya kami perlihatkan. Lalu mereka turun memeriksa, ada juga mereka memeriksa, ada memang kendaraan khusus yang memeriksa runway bahwa keketatannya, kepadatan aspalnya, kerataan runway-nya semua diukur. Apakah itu layak sesuai standar, ya baru bisa dikeluarkan sertifikat. Kalau sertifikatnya tidak keluar belum bisa kita operasikan. Jadi itu yang sekarang sudah proses. Ini kami genjot Pak. Memang awalnya itu kami mengajukan itu rencana operasi Desember. Jadi karena datang menteri kemarin, mereka malah meminta Mei sudah harus operasi. Tapi Mei ternyata pandemi juga, mereka tidak bisa turun evaluasi. Akhirnya mereka meminta Agustus, karena mereka juga bersurat ke Seknek, surat menteri ke Seknek terkait usulan infrastruktur perhubungan di seluruh Indonesia. Salah satu di Sulawesi Selatan yang ada cuma Bengkulu Pak, kalau Sulawesi Selatan yang pembangunan perhubungan. Jadi itulah yang diusulkan bulan Agustus untuk diresmikan oleh Presiden. Kebetulan bersamaan ada 6 bandara Pak yang diresmikan. Tapi bandara-bandara lain ada yang cuma bangun terminal, ada cuma runway, karena mereka sudah operasi, jadi hanya mau resmikan itu. Kalau kita memang keseluruhan dari keseluruhan bahkan dari awal dia akan resmikan, jadi keseluruhan dia akan resmikan. Mungkin bentuknya seperti itu Pak. Nah kemudian penamaan bandara kita sudah sepakat kemarin, mungkin ya silakan Pak bersurat Pemda, bersurat ke Kementerian Perhubungan, tembusan Dirjen, tembusan ke kami. Jadi follow up nanti dikeluarkanlah surat keputusan menteri terkait dengan bandara yang kita sepakati kemarin bandara. Kemudian lahan yang silakan Pak, PPK-nya di terkait lahan gimana Pak? Ya, terus ini kan lahannya Pak. Ini kan lahan harus diserahkan ke Direktorat. Ya. Ya loh. Tidak kedengaran Pak. Iya. Jadi lahannya itu kan harus diserahkan ke pemerintah pusat Pak. Lahan ini. Kalau yang arahan. Begini, saya kita ini Komisi 3 memang saya dengar ada beberapa yang sedikit bermasalah. Makanya saya datang ke sini persoalan fisiknya. Kalau persoalan administrasinya kan Pemda jauh lebih tahu dengan bandara di sini. Tetapi persoalan fisik ini ada beberapa memang yang perlu kita selesaikan. Nah, cuman nanti kita bicarakan ya, bagaimana. Tetapi yang
dengan uang rakyat. Jadi jangan sampai ada orang yang ikut di dalam sini bermain-main. Nah itu yang saya tekankan sekali lagi, jangan sampai ada yang ikut, baik kontraktor maupun apa yang bermain-main. Pak Anas bertanggung jawab secara moral sama bandara maupun secara hukum tentang ini, karena ini uang rakyat dan sudah 200 miliar. Sudah, nah, yang pertama kan sekarang sudah 800 miliar Pak. Jadi memang jangan kontraktor yang tidak berkualitas, kontraktor yang punya, bapak yang punya ini, dalam artian dalam kementerian. Jadi jangan sampai ada yang bermain-main di sini, membuat kualitasnya yang tidak baik. Itu tolong Pak, jangan sampai niat baik dari seluruh pemerintahan Indonesia secara keseluruhan justru dimainkan oleh oknum tertentu. Persoalan nanti yang kita bicarakan tadi Pak, yang kapan rencananya Pak? Agustus. Ya, Agustus nanti kita bicarakan mengenai persoalan ini. Tetapi yang saya tekankan di sini Pak, tolong diawasi benar. Karena kita punya pemikiran yang sama. Indonesia dalam keadaan seperti ini masih bisa membangun dengan ya tersiap-siap lah. Nah, kita syukuri. Nah, jangan orang berkontribusi yang ikut di dalam sini justru memanfaatkan untuk ini. Tetapi kalau dia mau bekerja benar ya silakan tapi kan memang harus dibangun supaya kami nanti Pak Anas, ini kan tinggal 2 bulan lagi. Kalau memang kita sesuai dengan surat kemungkinan Agustus, apakah 2 bulan ini kita sudah siap resmian? Kalau terminal saja oke. Kemudian runway yang perpanjangan tambahan berapa? 200 meter. Itu nanti kalau Agustus itu total runway yang ready berapa? Kita tetap 16, tetap 16 ya. 16. Berarti maksimal ATR 72. ATR 72. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah obstacle yang di sebelah ini sebelah apa? Selatan. Nah, itu kan tidak bisa juga pesawat mendarat kalau masih ada obstacle. Nah itu apakah dalam waktu 2 bulan ini bisa diatasi? Ya, sama ini. Atau kita nanti lihat di sana obstacle dengan lampu apa? Apa lagi namanya? Lampu pabrik. Iya. Bagus kita lihat di sana. kalau seandainya kita tanya kalau di sini kan budget masa Nepal Toraja Utara, jadi kita harapkan sih semua pembangunan ini berjalan. Jadi tugas Dewan Istana Toraja, jadi hal-hal yang menghambat, hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent jangan dulu. Karena ini bandara bukan hanya kita dan Toraja, seluruh bangsa Indonesia menginginkan, bahkan di luar negeri pun menginginkan. Kenapa? Hasil penelitian kita di beberapa survei, orang banyak mau ke Toraja. Hanya waktu tempuh itu yang mereka sangat 2 hari, 1 hari dari Makassar, 1 harinya lagi pulang. Nah kalau turis-turis yang mempunyai dia rugi 2 Toraja dan kabupaten sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bandara ini harus kita lihat sebagai bandara aset nasional. Kenapa? Pembangunan wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah dan tengah. Kalau di daerah pesisir kan mudah, tapi kalau Toraja, sementara pariwisata di sana ada 6 bulan ini bagus, ya penerbangannya bagus. Masih ada beberapa. Saya ingin begini Pak, kalau standar jadi di master plan pembangunan bandara ini memang sekarang ini memang untuk jenis nah ini kita sudah bangun, ini sudah tercapai ya dan kalau ke depannya nanti standar terkait umpamanya meningkat penumpang
2000 pun sudah memenuhi syarat. Nah, cuma kan kalau runway itu ada namanya rest and stop area, itu memang kalau pesawat overshoot itu masih ada lebihnya untuk darurat. Jadi bukan stop di runway saja. Jadi ada kelebihannya itu sekitar 100. Kalau ada apa-apa overshoot. Kemudian terkait dengan strip runway kita ini kan masih 100 meter dari pagar itu masih 100 meter. Dan itu standarnya itu mestinya 150, itu sudah boleh. Jadi masih harus ditambah juga stripnya. Iya Pak. Lahan kita cukup. Cuma kalau kita bangun strip sampai 150, dana yang kurang. Iya. Jadi kita maksimalkan dana yang ada dengan membangun stripnya 100, itu dananya cukup kalau strip 100, dan ATR 72 itu jenis pesawat tempur 2 cukup. Kita bangun terlalu besar kalau penumpangnya juga pada akhirnya sesuai, biar bertahap dulu. Yang penting bagi kami Pak, pemerintahan ini baik beberapa kabupaten ini, yang penting multilateral juga. Kalau memang permintaannya besar, kan pemerintah pusat juga besar. Kalau memang ini layak dikembangkan dan memang situasinya memungkinkan, tapi ya bagi saya itu kan teknis Pak. Artinya kita hitung dari segi ekonominya, hitung juga dari segi dananya. Tapi bagi saya Pak, yang penting ini dijalankan. Itu jalankan sesuai standar-standar perhubungan. Ini memang kami selalu dipesan Pak. Itu memang peralatan terus koordinasi dengan daerah, karena intinya sebenarnya ini bagaimana setelah dibangun bandara. Nah, setelah dibangun bandara, bagaimana caranya untuk menarik orang datang di Toraja. Salah satunya yang memang memajukan pariwisata supaya orang tertarik datang ke Toraja. Dengan adanya orang datang ke Toraja tentu membutuhkan transportasi, salah satunya di pesawat ini. Jadi beriringan Pak. Kalau pariwisatanya maju, orang datang ke Toraja itu kan penumpang akan bertambah. Permintaan penumpang. Nah, ada penumpang, ada pesawat masuk. Makanya harus maju supaya orang tertarik kan ada yang membutuhkan transportasi seperti transportasi udara. Itulah memang yang perlu dipikirkan setelah terbangunnya bandara ini, bagaimana ke depannya. Harus memang pariwisatanya ditingkatkan supaya orang datang mau naik transport untuk transportasi udara. Dengan adanya permintaan untuk transportasi, otomatis airline akan datang dan akan mereka akan tertarik ke sini, meminta slot time, meminta jam-jam waktu operasi, pasti mereka akan tertarik. Itulah memang sinerginya pariwisata dengan pembangunan bandara ini. Itu salah satu tujuannya, memang dibangun bandara ini untuk meningkatkan pariwisata di Tanah Toraja. Itu tujuan. Kira-kira Pak, ke bandara optimis bulan 8 diresmikan Pak Presiden? Kami masih optimis Pak. Kami masih optimis dengan apa yang kami sudah persiapkan. Jadi memang runway sekarang sudah siap 1600 kali 30. Begitupun terminalnya diprediksi mungkin 2 minggu ke depan sudah clear terminal. Nah, setelah terminal ini jadi, langsung kami masukkan semua conveyornya, X-ray-nya, check-in counternya. Berarti kalau itu semua sudah siap di terminal, berarti sudah siap operasi. Kemudian runway siap operasi. Kemudian masalah navigasi. Navigasi sudah kami bicarakan juga dengan Air Navigasi, karena navigasi itu adanya di Airnav. Airnav itu sudah menyiapkan juga pemandu pesawat secara portable ada, sudah siap, tinggal di relokasi ke sini. Begitupun juga BMG-nya. BMG dengan peralatan AWOS yang bisa mengukur tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, itu sudah siap juga. Jadi dari segi itu sudah siap, tinggal kita menunggu verifikasi dari Jakarta. Verifikasi itu, jadi Jakarta ini ada namanya teknis, Direktorat Teknis di Jakarta akan mengevaluasi semua peralatan yang kita persiapkan, apakah itu sudah layak apa belum. Nah, kalau peralatan ini sudah layak,
maka dikeluarkanlah sertifikat bandara. Nah, kalau sertifikat bandara bisa keluar, berarti sudah dinyatakan bandara itu sudah bisa dioperasikan. Selama sertifikat itu tidak keluar, bandara tidak bisa kita operasikan. Jadi itu kedepannya yang kami sudah kami tinggal menunggu dari Jakarta akan memeriksa peralatan. Di sini peralatan yang ada itu PAPI, peralatan pemandu pendaratan, ada sirine, ada windsocknya, ada airfill-nya. Airfill-nya itu kelistrikannya. Jadi sudah ada peralatan-peralatan standar untuk bandara, tinggal dievaluasi oleh Direktur Teknis. Nanti Direktur Teknis akan mendeklar bahwa bandara ini sudah siap operasi, runway-nya juga sudah memenuhi standar, sudah bisa dioperasikan. Makanya itu memang kami meminta supaya lebih awal mereka turun mengevaluasi supaya kami bisa mengetahui apa-apa yang kami bisa sempurnakan supaya nanti pada saat operasi atau pada saat diresmikan sudah tidak ada kendala lagi. Gitu. Ada juga pertanyaan dari masyarakat, Ya. seandainya sudah beroperasi bandara yang baru ini, kemudian bandara Pongtiko ditutup, itu bagaimana pemanfaatan lanjut? Oke, jadi bandara Puntiku itu bagian daripada aset Kementerian Perhubungan. Otomatis kalau nanti bandara Buntu Kunik ini yang kita usulkan jadi Bandara Toraja ini beroperasi, bandara Puntiku akan ditutup. Nah, kemudian ditutupnya bandara Puntiku itu pun harus ada prosedur. Kami laporkan ke Jakarta dan Jakarta membuat konsep karena ada surat keputusan Menteri Perhubungan juga untuk menutup bandara. Bandara itu ditutup akan dideklar, akan dinotemkan. Ada istilah di perhubungan udara itu notem. Jadi diumumkan juga ke internasional bahwa Bandara Puntiku yang ada di Toraja itu ditutup. Jadi semua airline yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia akan mengetahui bahwa Bandara Puntiku sudah tidak ada lagi. Muncullah Bandara Toraja ini di Buntu Kunik. Bandara Toraja ini akan dinotemkan lagi, diumumkan bahwa di Toraja ada bandara dengan diumumkannya itu melalui AIP. Aeronautical Information Procedure itu sudah prosedur resmi di seluruh dunia bahwa setiap bandara harus dideklar, diumumkan. Ada titik koordinatnya, ada titik penentuan bandara itu ada di mana. Jadi setiap airline akan mengetahui bahwa di bandara Toraja, di Toraja ini ada namanya Bandara Toraja dengan frekuensi sekian, koordinat sekian, jadi langsung ketahuan. Jadi memang Bandara Puntiku akan ditutup karena dianggap Bandara Buntu Kunik ini pengganti Bandara Puntiku. Dibangunnya bandara ini karena memang untuk mengganti Bandara Puntiku karena representatif Puntiku sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Mungkin terakhir Pak Kabandara dengan PPK, progres pembangunan sampai hari ini persentasenya? Silakan Pak. Dan apa ada kendala-kendala yang masih ditemui atau bagaimana? Baik, Pak Adlan, terima kasih. Jadi saat ini kalau secara total kita itu sudah mencapai 97%. Kalau per kontrak tahunan itu bervariasi. Kalau obstacle kurang lebih 70%, runway 60%, pekerjaan bronjong 40%, pagar 50%. Semua pekerjaan ini kita masih optimis seperti yang disampaikan Kepala Bandara. Agustus kita upayakan sudah selesai semua. Oh ya, makasih sudah.
sesuai hukum yang berlaku. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mas Yang, terima kasih Pak Kajari beserta tim. Dengan diterimanya tahap 2 ini, semoga berkas dan tersangka bisa berjalan sesuai dengan yang harus dilakukan, dan terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak, dan semoga lancar hingga sampai selesainya di pengadilan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon semuanya para rekan-rekan wartawan dan masyarakat kiranya tetap mendukung dan silakan untuk memonitor kegiatan ini hingga selesai sampai di pengadilan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.